أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita komunikasi ahli dokter, mudah-mudahan anjana pahala Allah Subhanahu wa taala sareng memberikan anu acara salajengna langsung bae acara kana pokok yang bade diisi ku Ustaz Arif Husni Majid MPD. Waktu sang tempat disangkan kang sadari. Baik, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Kita dipersatukan oleh Allah dengan Al-Quran, dipersatukan dalam wadah jamiah persatuan Islam, dipersaudarakan karena Al-Quran, dan kita dianugerahi nikmat Islam. Kalau Allah menyatakan dalam surat Yunus, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa auhayna ila Musa wa akhihi." Kata Allah, dan aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kenikmatan terbesar seorang hamba setelah keislamannya adalah persaudaraan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan segenap pengikutnya. Kita memohon kepada Allah, semoga nama kita, nama keluarga kita, nama orang tua kita, nama anak cucu kita, dan orang-orang yang kita cintai berada dalam deretan satu di antara umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih hanya sebetulnya Mas. Tadi di jalan agak sebetulnya hujan, ya, jadi agak macet. Tapi pas sekali, alhamdulillah. Saya nggak nyangka bisa hadir di depan Bapak Ibu semua. Ini termasuk pesantren yang belum saya kenal, ya, belum saya kenal, tapi ponakan ada yang di sini, alumni. Ya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, ya, walaupun tidak kenal namanya, tapi insya Allah kayaknya wajahnya nggak asing, ya, wajah orang Indonesia. Ya. Insya Allah. Saya bersyukur dan sangat tersanjung. Dari beberapa hari yang lalu saya diminta untuk silaturahmi ke sini sama dengan Sony. Dan memang saya belum bisa memastikan. Semalam juga saya dari Garut, dari Ustaz Yayat, ya, habis sharing, dan insya Allah besok pagi jam 9 saya harus sudah di Garut lagi. Tim sudah pada di Garut. Jadi insya Allah akan sharing tentang akhir. Kira-kira apa yang bisa saya sampaikan di sini ya? Kalau dilihat wajahnya, wajah-wajah pengusaha di sini. Berusaha untuk mendapatkan hadirat Allah. Insya Allah. Ternyata barang yang paling berharga bagi seorang hamba adalah ampunan. Sehingga di Al-Quran itu ada nama surat, namanya surat kemenangan. Surat kemenangan. Surat apa itu? Al-Fatihah. Kalimatnya gimana? Inna fatahna laka fatham mubina. Kira-kira kalau kita diberi kemenangan itu untuk apa? Apakah untuk menjajah orang, menindas orang, menzalimi orang? Ternyata bukan. Liyagfirullah, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sehebat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah, minta apa? Minta kerajaan yang tidak mungkin kerajaan itu diberikan oleh orang setelahnya, ya, diberikan kepada orang setelahnya. Tapi kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam dia memohon kepada Allah, Rabbi firli wa habli mulkan. Jadi sebelum minta kerajaan yang kerajaan yang dahsyat, yang tidak hanya memimpin manusia, tapi memimpin seluruh makhluk, ya. Tetapi kemudian diawali dengan kalimat Rabbi firli, ya Allah punya. Hampir semua doa selalu diawali dengan Rabbi firli. Kesananya minta rizki, minta yang lainnya, selalu. Jadi ampunan ini barang yang sangat berharga bagi seorang, karena hanya dengan ampunan itulah dia bisa mendapatkan nikmat, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya bertanya, kira-kira bisnis apa yang menguntungkan? Bisnis apa kira-kira yang tidak rugi? Ada nggak? Kalau kita ke pasar, kira-kira jualan apa yang tidak rugi? Jualan apa yang untungnya gede? Ya gimana ya? Kalau menurut Pak Anies jualan bakso, ada ketahuan. Jualan bakso untungnya gede, makanya dia nggak pernah berani jualan bakso. Jualan apa? Yang untungnya pasti gede dan tidak rugi. Ada bisnis yang tidak ada rugi? Ada apa? Tijaratan kabul itu di surat apa? Ada kalimat tijaratan lan kabul. Kalimat itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyediakan satu bisnis yang pasti untung dan tidak akan rugi, bahkan untungnya gede.
Itu ada di surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35. Itu ada di halaman 437. Itu ayat pertama dari bawah, kemudian ayat keduanya dari bawah. Kalimatnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian ayat 1 paling bawahnya tuh liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Wallahu ghafurun syakur. Artinya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu sibuk dengan tilawah, dengan bacaan Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Tidak hanya melaksanakan salat tapi mendirikan salat. Jadi kalau orang melaksanakan banyak kata Rasul, tapi yang mendirikan sedikit. Salat harus menjadi solusi hidup. Makanya Rasulullah kalau habis salat, habis salat yang diucapkan apa oleh Rasulullah? Astagfirullah. Berapa kali? Astagfirullah 3 kali. Itu Rasulullah habis maksiat atau habis ibadah? Habis salatnya. Habis salat kok bacanya istighfar? Biasanya istighfar itu dibaca habis maksiat gitu ya, salah istighfar. Ini habis salat coba. Suruh istighfar. Terus ngadepnya kemana? Zikir. Kalau Rasul kan habis sholat zikir habis sholat. Kalau namanya zikir, sepakat nggak? Kalau zikir itu yang paling bagus ngadep ke utara, selatan, timur atau barat? Ada kiblat. Ada kiblat. Tapi Rasulullah habis sholat ngadep kemana? Ngadep ke jamaah, ngebelakangin kiblat. Kenapa? Ternyata ada yang jauh lebih penting daripada menghadap kiblat, itu menghadap jamaah. Kenapa? Karena habis sholat Rasulullah pasti menatap seluruh wajah. Rasul biasanya ke kanan. Itu para sahabat langsung geser ke kanan. Kenapa? Pingin lihat wajah Rasulullah SAW. Mereka kalau lihat wajah Rasulullah tenang. Ya, lihat wajah Rasulullah tenang. Kira-kira kalau orang lain lihat wajah kita gimana? Kita kalau sakit kepala, yang dipegang kepala depan apa kepala belakang? Kalau dipegangnya kepala depan, itu tandanya ada masalah di lambung. Kalau di kanan kiri, itu masalah di jantung. Kalau belakang di ginjal. Kalau kita pegang seluruh kepala, artinya nggak punya duit. Kita kan sakit kepala pegang dulu. Jadi sholat harus menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang sholat berjamaah tapi masalah nggak selesai, Rasul ya, para sahabat melihat Rasulullah langsung, masya Allah, nikmat sekali, semangat ibadahnya luar biasa. Dan Rasulullah melihat seluruh wajah para sahabat, dilihat satu-satu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa para sahabat masalahnya selesai dengan sholat. Yang punya hutang, yang punya ya macam-macam lah, yang punya banyak masalah selesai dengan sholat. Maka Rasulullah dilihat wajahnya. Karena orang bermasalah itu kelihatan di wajahnya. Saya juga tahu di sini ada beberapa orang wajahnya bermasalah. Lagi punya masalah. Nggak bisa disembunyiin. Ya, kalau orang punya masalah itu nggak bisa sembunyi, udah kelihatan. Maka sholat harus menjadi solusi. Ya. Maka Rasulullah kalau ada, sini, kamu masih kelihatan dulu, ya Rasulullah punya utang. Habis selesaikan. Rasul menyelesaikan kenapa? Oh, punya utang. Ya. Nih, baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal huzni wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhal'id dain wa dhalabat rijal. Dikasih duit enggak? Kenapa enggak dikasih duit? Ya, dikasihnya doa. Doa itu modal terbaik. Ya. Solusi terbaik adalah doa. Ya. Terus yang kedua, salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan berinfak. Ya. Menginfakkan rezeki yang sudah Allah berikan. Sirran wa 'alaniyah, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Pertanyaannya, kalau sedekah baiknya sembunyi atau terang-terangan? Mana yang lebih baik? Sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi kadang lebih baik, tapi terang-terangan juga kadang lebih baik, tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Kalau ada santri yang tidak bisa bayar di sekolah, kemudian kita tahu dan kita mampu, nggak usah bilang sama anaknya, nggak usah bilang sama orang tuanya, kita bayarin. Ya. Itu terhormat daripada diumumin di depan orang, nih kamu saya bayarin, itu mengurangi kehormatan. Tapi kalau kita bangun sekolah, bangun masjid, kemudian ketua panitia bilang siapa yang mau nyumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan lain-lain. Kemudian kita bilang saya 50 juta. Dengan harapan kemudian banyak orang yang mengikuti, paling tidak 40 lah di belakangnya atau 10 lah. Atau kalau saya bilang saya 10 juta, paling tidak di belakangnya ada yang 5 juta, ada yang 20 juta. Dengan harapan orang lain termacu, termotivasi. Pasti ada yang ekonominya lebih tinggi dari kita, ada yang sedikit di bawah kita, tapi yang jelas mereka sudah menjadikan kita standar. Oh, si fulan aja 20 juta, masa saya? Harapannya supaya nanti banyak yang mengikuti. Maka itu lebih baik zahar, lebih baik kita terang-terangan. Kenapa? Man sanna sunnatan hasanatan. Inilah asbabul wurud, hadis yang menunjukkan bahwa siapa orang yang menegakkan satu sunnah kemudian diikuti oleh yang lain, sebetulnya terkait dengan sedekah. Jadi orang yang sedekah kemudian dia terang-terangan, dia sebutkan, kemudian yang lain mengikuti, maka sebanyak orang yang mengikuti itu dia kebagian. Jadi itulah berkahnya orang yang pertama dalam beramal. Terus apa istimewanya? Orang yang pertama kali beramal, orang yang selalu terdepan dalam beramal, itu masuk surganya tanpa hisab. Kata Rasulullah, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kita kebagian nggak? Kalau kita ingin tahu kita kebagian apa enggak, kita tanya sahabat. Para sahabat itu di zaman Nabi jumlahnya berapa? Ada 120.000. Ada 120.000 para sahabat. Para sahabat kira-kira masuk surga kan? Ada yang melebihi para sahabat solehnya di antara kita? Susah. Nah, kata Rasulullah SAW, yang masuk surga tanpa hisab ada 70.000, sementara sahabat ada 120. Jadi sahabat aja masih sisa berapa? Masih sisa 50.000. Kira-kira kita kebagian nggak? Kemudian kata Ukasah, ya Rasulullah, sambil dia angkat baginya, Rasulullah, Ukasah kebagian enggak? Kata Rasulullah, kamu kebagian. Kemudian ada sahabat yang lain, Rasul, kalau saya gimana? Keduluan sama Ukasah. Berarti udah selesai. Tadi udah selesai. Keduluan sama Ukasah. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, apa ini memang 70.000? Kata Rasulullah, enggak. Dibalik
lagi 70.000 itu satu orangnya ada 70.000 lagi. Jadi nanti kalau ada para sahabat 70.000 gitu ya, kita ada di belakangnya 70.000 lagi. Kalau kata para ulama kita punya semangat seperti Ukasa, jadi masuk surga aja sampai nanyanya lambat kayak yang tadi. Rasulullah kalau saya gimana ya? Kedudukan sama Ukasa. Jadi kata para ulama, satu di antara umat Rasulullah yang masuk surga ya tanpa hisab adalah as-sabiquna bil khairat, orang yang terdepan selalu duluan dalam beramal. Tiga inilah yang kemudian kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang ini dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan rugi. Inilah tiga bisnis ini. Bisnis Quran, bisnis sholat, sama bisnis infak. Bisnisnya dengan Allah pasti tidak akan rugi. Bahkan kata Allah, liwafiyahum ujurahum, bahkan pahalanya disempurnakan oleh Allah. Wa yazidahum min fadli, bahkan ditambah lagi. Tidak hanya sempurna, ditambah lagi. Kenapa? Karena Allah Maha Ghafurun Syakur, Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mencoba masuk. Terus apa pentingnya Quran? Tilawah Quran. Sebetulnya nilai manusia, kalau kita lihat begini, negara Arab itu pada waktu itu berada dalam dua kekuatan besar antara Romawi dan Persia. Jadi semua negara di dunia mereka akan memilih apakah harus berada dalam di bawah kekuasaan Romawi atau mereka memilih di bawah kekuasaan Persia. Dan yang menarik, Arab tidak di kedua-duanya. Kenapa? Kira-kira kenapa Arab gak gabung ke Romawi, gak gabung ke Persia? Kenapa? Bukan gak mau gabung, tapi Romawi juga gak mau, Persia juga gak mau. Kenapa? Yang lain berada di bawah naungan Romawi atau di bawah naungan Persia karena ada kekayaan alam dan sumber daya manusia yang jelas. Sementara di Arab sumber daya manusianya nggak jelas, jadi dia sumber daya alamnya juga nggak ada. Sumber daya alamnya apa? Minyak. Kira-kira dulu di zaman Nabi perlu nggak ada minyak? Ontanya nggak ada yang minyak. Seandainya pun dulu kemudian dibor keluar minyak, mobilnya juga nggak ada, pesawat nggak ada, itu bukan barang yang diperlukan. Dan dulu juga nggak diketahui. Jadi SDA-nya juga, sumber daya alamnya juga nggak menarik. Tapi coba, kemudian Allah takdirkan itu Quran turunnya bukan untuk Raja Romawi, bukan juga untuk Raja Persia. Makanya kan orang-orang Quraisy itu, kenapa mesti Muhammad yang jadi nabi? Kenapa enggak anak raja atau enggak raja aja, enggak raja Romawi aja atau enggak raja Persia aja? Tapi kemudian Allah turunkan Al-Quran di Arab. Apa yang terjadi? Berapa lama Rasulullah menerapkan Al-Quran? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lengkapnya 23 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 23 tahun berikutnya, maka kita lihat setelah itu Romawi dan Persia jatuh ke tangan Arab yang notabene Islam. Gak bisa, cuma 23 tahun. Rasulullah mempersiapkan para sahabat, mempersiapkan diri dan para sahabat, disentuh mereka oleh Al-Quran. Ternyata dengan Al-Quran itu Raja Romawi, kekuatan Romawi yang dahsyat di blok barat dan kekuasaan Persia di blok timur yang begitu dahsyat ternyata hancur di tangan Islam. Dan kalau kita lihat sepeninggal Rasulullah SAW, dari 120.000 sahabat ada 2
Jadi sepeninggal wafatnya Rasulullah, kemudian 2000 pemimpin kelas dunia ini yang kemudian sudah dipersiapkan Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah meninggal itu, semua ahli yang diperlukan di dunia ada di Madinah. Sampai ahli yang mungkin tidak rasional. Ahli apa? Ahli armada perang, ahli armada laut, di mana para sahabat harus melawan Romawi itu kan kekuatannya kekuatan armada laut. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya berada di gurun pasir, tetapi ternyata mereka orang gurun pasir ini yang kemudian membuat kaget orang Romawi. Ternyata orang gurun pasir bisa menaklukkan orang yang kekuatannya ada di laut. Kira-kira dari mana kita tahu? Sinyal apa yang diberikan oleh Rasulullah? Ternyata jauh-jauh hari Rasulullah sudah menyebutkan, adibu auladakum bis-sibaha war-rimayah. Ajari anak-anak kalian itu untuk berenang, memanah, sama apa? Berkuda. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berenang. Kira-kira waktu itu ada nggak kolam renangnya? Nggak ada. Tapi Rasul sudah menyebutkan belajar berenang. Karena Rasulullah tahu bahwa Islam bukan hanya untuk Arab, tapi Islam untuk seluruh dunia. Sehingga Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa nanti ada satu kekuatan, ada pasukan yang harus kalian tundukkan, dan itu ada kekuatan air. Dan kalian pun jangan sampai tidak punya kekuatan itu. Jadi seluruh kebutuhan dunia, seluruh ahli yang diperlukan dunia ada di Madinah semuanya. Padahal Rasulullah bukan dokter, Rasul bukan ahli kimia, Rasul bukan ahli bikin bom, juga bukan ahli. Tapi Rasulullah kemudian dengan Al-Quran bisa membina para sahabat untuk menjadi ahli dalam segala hal. Sehingga Madinah menjadi pusat kekuasaan, pusat peradaban yang diakui oleh semua pakar peradaban di dunia. Hari ini tidak ada peradaban yang paling hebat melebihi peradaban Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Peradabannya bukan peradaban bangunan, bukan peradaban fisik, tapi peradaban mental, peradaban manusia yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Salat dulu, lanjutkan. Jadi salatnya kita sepakat nanti. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak heran kalau kita kemudian ditanya siapa malaikat yang paling istimewa, maka jawabannya adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Terus kalau pertanyaan siapa nabi yang paling istimewa, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Terus kalau kita tanya dari seluruh kota di dunia yang segini banyak, ada 2 kota suci yang kemudian Allah pilih, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita lihat dan buka Al-Quran, di situ kalau enggak surat Makkiyah pasti surat Madaniyah. Kemudian kalau kita tanya bulan apa yang paling istimewa, maka bulan Ramadan, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lagi-lagi karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Kalau kita tanya kemudian malam apa yang paling istimewa? Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Lagi-lagi kemudian Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketemu dengan gubernur Mekah yang namanya Abdul Harith di Usfan. Usfan ini sebelah utara 78 km dari Madinah. Kemudian ketemu dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah, ketemu dengan gubernur Mekah. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdul Harith, kau kan sebagai gubernur di Mekah, kota suci. Sementara kau ke sini, terus yang menggantikanmu menjadi gubernur di Mekah siapa? Kemudian kata Abdul Harith, yang menggantikanku adalah Ibnu Abzi. Siapa Ibnu Abzi? Kata Abdul Harith, Ibnu Abzi adalah
mantan budak. Maka kemudian Sayyidina Umar tiba-tiba wajahnya melotot, memerah, kelihatan marah, dan dia kemudian memegang kerak bajunya Abdul Harith. Seraya berkata, kenapa kau serahkan kota suci Mekah kepada mantan budak? Kemudian kata Abdul Harith, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya kami sudah mencari, tidak ada di Mekah yang lebih hafal terhadap Al-Quran, yang lebih mungkin hafalan Qurannya, yang lebih pintar ilmu warisnya, melebihi hafalnya Ibn Absi. Maka saya serahkan kota Mekah itu sementara untuk dipimpin sama Ibn Absi. Maka kemudian dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Seraya beliau menyatakan, aku teringat dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyatakan, Inna Allaha yarfa'u bihadal Qur'an aqwaman wa yadha'u akharin. Kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat seorang hamba, mengangkat satu kaum, mengangkat satu kampung, mengangkat satu negeri karena Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan kaum yang lain, akan menghinakan negeri yang lain, kampung yang lain, seseorang karena meninggalkan Al-Quran. Seorang hamba sahaya bisa menjadi gubernur kota suci Mekah karena Al-Quran. Maka ini menjadi isyarat bagi kita bahwa siapapun yang menginginkan keistimewaan, kemuliaan, kehormatan, maka Al-Quran menjadi karakternya. Kalau keluarga kita ingin istimewa, pastikan di keluarga kita ada penghafal Al-Quran. Kalau masjid ini ingin berwibawa, pastikan di masjid ini ada penghafal Al-Quran. Kalau sekolah kita ingin istimewa, pastikan murid-muridnya ada penghafal Al-Quran. Saya yakin tidak usah nyari santri capek-capek. Orang akan berbondong-bondong untuk, sekarang ini kan tidak ada satu sekolah yang ditempelkan kemudian program Quran kecuali pasti sekolah itu jadi favorit. Bahkan bukan hanya favorit, menjadi mahal. Ya, itu kalau sekolah ada Qurannya menjadi SD, IT, SMP, IT, ya, terpadu menjadi mahal. Sehingga diplesetkan terpadu, terpenting, pakai duit, jalan. Ya. Jadi dengan Al-Quran, dengan sendirinya Allah akan mengangkat. Dan tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan lain. Dan tidak ada satupun institusi, tidak ada satupun benda yang bisa membuat seorang hamba itu mulia kecuali dengan Al-Quran. Kecuali dengan Al-Quran. Jadi ini satu hal yang keniscayaan. Saya ingin pastikan begini. Di dunia kan kita masih sholat, zakat, haji, umroh, semuanya kita lakukan kewajiban. Kira-kira nanti di akhirat kita masih sholat nggak? Kalau kita udah masuk surga masih sholat nggak? Masih zakat nggak? Masih haji? Udah nggak ada. Masih ada nggak sih kewajiban di dunia ini yang masih kita lakukan di surga? Masih ada nggak? Apa? Satu-satunya kewajiban yang masih tetap kita lakukan walaupun kita masuk surga, walaupun kita sudah ada di surga, adalah tilawah Al-Quran. Baca Quran. Untuk apa? Sementara hari ini orang itu kalau sudah TPA, SD, udah masuk SMP sudah nggak ngaji lagi, apalagi sudah SMP. Alasannya apa? Malumlah anak remaja. Ya. Kalau sudah kerja, ya gimana orang sibuk kerja? Kalau sudah pensiun, habis sudah gak kelihatan. Ada 1000 alasan untuk tidak ngaji. Dan setan sudah siapkan 1000 alasan untuk kita tidak ngaji. Dan kita kalau ingin memastikan, jadi kalau ada orang yang ngaji hari ini, sudah kerja masih ngaji, sudah pensiun masih ngaji, bisa dipastikan bahwa dia lebih cerdas daripada setan. Jadi kalau setan bikin 1000 alasan untuk kita tidak ngaji, maka orang itu pasti dia punya 1001 alasan untuk dia bisa ngaji.
Untuk apa kira-kira kita masih ngaji? Karena Rasul menyatakan, inna manzilatuka fi akhir ayatin taqra'uha, surgamu tergantung ayat yang dibaca. Jadi nanti kita masuk surga itu kita suruh ngaji, suruh baca Quran. Kalau yang dibacanya kemudian Al-Fatihah, maka kemudian akan naik. Ya. Dibaca satu ayat naik, dua ayat naik, tiga ayat, terus gitu. Maka surga kita tergantung bacaan ayat terakhir yang dibaca. Kalau begitu, surga ada berapa tingkat? Hah? Surga ada berapa tingkat? Ya? Ada? 100? Ya. Tidak 100 buat Bapak. Surga itu bukan 8, itu mah pintunya. Tapi tingkatan surga itu ada sejumlah ayat dalam Al-Quran. Ada berapa ayat Al-Quran? Pernah ngitung enggak? Pernah ngitung enggak? Jangan ngitung. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat, ber-7 tingkat. Yang satu tingkatnya itu setinggi langit dan bumi. Kemudian Al-Baqarah berapa ayat? Maka naik lagi 286. Al-Imran berapa ayat? 200 ayat, naik lagi 200 tingkat. Maka ketika kita selesai membacanya, maka kita berada dalam tingkatan surga 6.326 di tingkat paling tinggi. Ini istimewa. Istimewa itu penghafal. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Sampai Rasul menyatakan man ta'allama al-Qur'an wa 'amila bihi albasa yaumal qiyamah tajan min nur. Sebelum dia masuk surga, sebelum dia berada dalam tingkatan surga keberapa, itu pun Allah masih kemudian memanggilnya di panggung yang Allah buat, yang ditonton para malaikat, ditonton para nabi, ditonton para syuhada, dan kemudian Allah mengenakan mahkotanya. Cukup dengan itu? Tidak. Kemudian Allah mencari orang tuanya. Mana orang tuanya? Panggil orang tuanya. Coba kalau anak kita ranking 1 masuk naik ke panggung, bangga nggak Pak? Bangga nggak? Itu kira-kira tuh orang tuanya dipanggil ke panggung. Kalau kenaikan kelas dipanggil juga, bangga nggak? Terus dikasih apa? Gak dikasih apa-apa, cuma disebutin aja. Kayak dikasih buku atau dikasih apa gitu ya. Ini dikasih mahkota anaknya, orang tuanya wa yuksi walidayhi kullatan. Kedua orang tuanya dikasih baju yang sangat istimewa, baju luar biasa, layak kembali manusia yang gak bisa kembali dengan dunia. Dunia ini berapa triliun, berapa juta triliun, tapi tidak bisa membeli dengan baju surga. Kemudian orang tuanya bertanya, "Fabima tusina?" Dengan sebab apa kami mendapatkan baju seistimewa ini ya Allah? Apa kata Allah? Bi akhdi waladikum al-Qur'an, karena akan menghafal Al-Qur'an. Insyaallah. Maka ini adalah jawaban ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang dia kemudian gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Dia gendong ibunya, diperlakukan dengan sangat baik, dan dia kemudian bertanya ketemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku, kebaikan orang tuaku kepadaku dengan cara aku menggendongnya dan memperlakukan dengan perlakuan yang terbaik dari Yaman ke Mekah ini?" Apa kata Rasulullah? Walau segini tidak bisa terbalaskan kebaikan orang tua. Tetapi orang yang bersama Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, sampai Al-Quran menjadi temannya di dunia, siangnya dia sibuk dengan bacaan Al-Quran, malamnya tidurnya Quran karena Al-Quran, maka Al-Quran kemudian akan menjelma menjadi sosok yang santun, lembut, wangi, tutur katanya enak, baik, yang menemani dia semenjak dia masuk ke alam barzakh.
Dan kemudian orang bertanya, siapa kamu? Aku belum pernah mengenalmu. Kata Al-Quran, Ana Al-Quran, saya adalah Al-Quran yang akan menemanimu sebagaimana kamu menemaniku sepanjang kau hidup. Kau lelah karena aku di siang hari, kau kurang tidur karena aku di malam hari, maka hari ini aku akan menemanimu. Datang dua malaikat, kemudian kata malaikat, kamu nyingkir dulu, saya mau nanya sama si fulan ini. Kata Al-Quran, tidak. Sebagaimana dia tidak pernah meninggalkanku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kamu mau tanya saja. Dan wahai ahli Al-Quran, apapun pertanyaan malaikat pasti bisa dijawab. Masya Allah. Kita di SD itu belajar matematika, di SMP belajar fisika, belajar kimia, biologi, geografi, semua. Kita masuk kelas 1 pelajaran, kemudian naik kelas 2 pelajaran kelas 1 dikemanain? Dibuang, atau paling tidak dikasihkan, atau paling tidak dikeluar gitu. Pelajaran SMP, pelajaran SMU, nanti setelah kita SMU, pelajaran SMP dikemanain? Lewat. Tapi ada enggak di antara kita ketika nanti menjemput kematian, kira-kira ada enggak yang bilang sama istrinya, tolong ambilkan buku geografi? Ada? Kira-kira kalau dia menjemput kematian, buku apa yang ingin dia dengar? Pasti Bapak, Ibu kalau tidak percaya silakan datang ke rumah sakit, di mana silakan lihat yang di ICU lah, yang ya, harapan hidupnya mungkin tinggal 5%. Tanya sama malaikat, kira-kira kalau dia menjemput kematiannya, ingin mendekap, bukan mendekap istrinya, bukan mendekap suaminya, bukan mendekap anaknya, dia hanya ingin mendekap Al-Quran. Bagaimana di dunia Al-Quran sudah menjadi sumber ketenangan, bahkan dalam suasana yang paling mencekam, itu menjemput kematian. Dan Al-Quran resikonya adalah nanti dia akan menghabiskan seluruh energinya untuk menolong kita. Ketika yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi, di mana orang berusaha untuk lari dari orang tuanya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari saudaranya, supaya dia tidak dituntut, dan semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan bila perlu, seandainya dia kemudian ditetapkan oleh Allah untuk masuk neraka, maka dia akan minta kepada Allah, ya Allah, seandainya bisa ditebus, orang tuaku masih ada, biar walaupun dia ahli surga, masukkan ke neraka, biar aku yang masuk ke surga. Coba, itu anak kayak apa? Egoisnya luar biasa. Sudah tidak lagi mandang anak, sudah tidak lagi mandang orang tua. Di akhirat mereka yang penting selamat. Bahkan kata mereka, andai harus anak yang jadi korban, gak apa-apa. Mungkin di dunia dinang-naneng, mungkin di dunia anak itu menjadi kebanggaan, tapi di akhirat andai pun bisa ditebus dengan anak, tebus anak, masukin neraka gak apa-apa. Andai harus ditebus dengan keluarga gak apa-apa, dengan saudara gak apa-apa. Bahkan bila perlu seluruh dunia dimasukkan ke neraka, yang penting dirinya masuk surga. Coba, itu kondisi kayak apa seperti itu? Egoisnya luar biasa, dan orang sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Maka pantas kalau Sayyidina Umar kemudian ketika dipegang oleh Rasulullah, jadi Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Umar ngomong begini, anta ahabbun nas ilayya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Itu refleks aja, Sayyidina Umar refleks aja ngomong begitu, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian Rasul bertanya, aksaru mimman, apakah kecintaanmu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada hartamu? Nah, ya Rasulullah. Aksaru min ahli, apakah lebih besar daripada kecintaanmu terhadap keluargamu? Nah, ya Rasulullah. Kemudian Rasul memuji yang ketiga, aksaru min nafsi, apakah kau lebih cinta kepadaku, lebih cintamu kepada dirimu sendiri? Kemudian Sayyidina Umar mikir,
paling aku cintai. Melebihi cintaku kepada hartaku, kepada keluargaku, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan kepada diriku sendiri. Itu anaknya Ibnu Umar penasaran. Tadi sempat mikir tapi gak lama. Kemudian ditanya, wahai ayah, tadi kok sempat mikir tapi gak lama, kenapa secepat itu kau tentukan bahwa kecintaanmu kepada Rasulullah melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai anak ini, wahai anakku, di akhirat itu jangan kamu ngatain. Diri kita aja gak bisa nolong. Diri kita sendiri yang kita harapkan dan kita pastikan bahwa pertolongan Rasulullah SAW itu yang kita harapkan. Makanya Rasulullah satu di antara syafaat yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Maka nggak usah mikir panjang. Jadi Rasulullah memikirkan kita, memastikan keselamatan kita. Lailan wa nahara, siang malam, sepanjang hayatnya, tidak hanya di dunia kita tapi di akhirat kita. Rasulullah masih mempertanyakan di mana mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bisa kita pastikan orang tua kita secinta-cintanya kepada kita, anak kita secinta-cintanya sama kita, terbatas. Sudah dia tidur malah gak mikirin kita lagi. Tapi Rasulullah, tapi Al-Quran nanti akan datang kepada kita, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi sahabat. Kira-kira namanya sahabat itu seperti apa? Anak kita punya sahabat, mau siang, pagi, malam, sore, datang. Pak, Pak Ujan ada? Panggil pagi. Siang, panggil lagi. Pak, Pak Ujan ada? Bapak Pak Ujannya ada? Mau pagi, mau siang, mau sore, itu namanya sahabat. Jadi dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, ada kesempatan sebelum buka WA, sebelum buka apa, buka Quran dulu 1-2 ayat kita baca. Pastikan Al-Quran itu dibaca setiap hari. Suksesnya Ramadan kita ditentukan sebelum Ramadan baca Quran kita berapa juz, sebelum Ramadan baca Quran kita berapa ayat. Dilihat setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kemudian kita baca sebelum Ramadan, jadi jangan standarnya ketika Ramadan. Sebelum Ramadan saya jarang ngaji. Sekarang habis Ramadan alhamdulillah jarang ketemu Quran. Jadi sampai Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, kalau kita ingin tahu nih, kita itu dekatnya sih dengan Allah. Bapak kira-kira dekatnya dengan Allah? Tahu kan? Kata Rasulullah, Pak Ibnu Abbas, kalau ingin tahu seorang hamba itu dekat apa enggak dengan Allah, catatannya satu. Apakah dia dekat atau tidak dengan Quran? Sedekat apa dia dengan Quran, sedekat itu dia dengan Allah. Sejauh apa dia dengan Quran, sejauh itu dia dengan Allah. Kata Rasulullah, innallaha khayyara 'abda baina dunya wa baina ma'idallah. Sesungguhnya Allah menawarkan kepada seorang hamba, pilihan. Baina dunya wa baina ma'idallah. Apakah dia ingin dunia atau ingin apa yang ada pada Allah? Kira-kira kalau bapak, ibu ditawari oleh Allah, Pak, Bu, mau pilih dunia atau pilih apa yang ada pada Allah? Jawabannya apa? Pilih apa? Enggak pilih. Pilihannya dua, pilih dunia atau pilih apa yang ada pada Allah? Pilih apa, Bu? Pilih suami. Ada zaliman. Fahtarul 'abdu ma indallah. Kemudian si hamba ini milih apa yang ada pada Allah. Fabaka Abu Bakrin. Tiba-tiba kemudian ketika Rasul menyebutkan fahtarul 'abdu ma indallah, si hamba itu milih apa yang ada pada Allah,
Fabaka Abu Bakr, tiba-tiba Abu Bakar menangis dengan suara yang cukup keras. Kedengaran sama semua sahabat. Sampai kemudian Abu Sa'id ini bertanya dalam hatinya, "Maju ya, itu laki-laki tua itu." Laki-laki tua karena memang Abu Bakar waktu usianya 61 tahun. Ngapain nangis? Itu kan Rasulullah cerita, ada hamba diminta untuk memilih apa yang ada, pilih dunia atau pilih apa yang pada Allah, dan hamba itu pilih apa yang ada pada Allah. Kemudian Abu Bakar bilang, tapi kata Abu Sa'id, wa Abu Bakrin alamnya, tapi kami tahu Abu Bakar orang yang paling paham. Ditanyalah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Itu cerita Rasul cuma begitu doang. Kami tidak ada yang menangis. Kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, al-abdu wa Rasulullah. Yang ditawari itu adalah hamba, maksudnya adalah Rasulullah. Yang disebut dengan dunia artinya hidup. Yang disebut dengan Allah artinya mati. Jadi Rasulullah ditawari oleh Allah, milih hidup apa milih mati. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan ini setelah Rasulullah menerima ayat terakhir dari Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah sempurna agama, wahyu sudah tidak turun lagi, ini ayat terakhir. Maka kemudian Rasul menyampaikan, ditawari oleh Allah. Tanya, itu Muhammad, kata Rasulullah, milih hidup atau milih mati? Wahyu sudah selesai. Maka Rasul kemudian milih mati. Maka kemudian semua para sahabat hanya menangis. Kenapa? Karena pilihan Rasulullah tidak akan lama lagi, kemudian Rasul akan meninggalkan kita semua. Menangis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selevel Rasul yang surganya sudah pasti, diampuninya pasti, milih mati ketika sudah tidak lagi turun wahyu. Rasul sudah tidak sanggup hidup kalau tidak dibimbing dengan Al-Quran. Betapa di luar sana banyak orang yang gagah, banyak orang yang berani hidup, tapi tidak pernah dalam bimbingan Al-Quran. Padahal Al-Quran kata para ulama seperti air bagi ikan. Kira-kira buat berapa lama kalau ikan dikeluarkan dari air? Berapa lama Pak? 1 jam buat masalah ya, 5 menit lewat kayaknya. Jadi kalau ada orang lepas dari Al-Quran seperti ikan lepas dari air. Makanya dipastikan, oh enggak, saya enggak mati tuh, enggak ngaji, lewat, bahagia aja, senang aja. Setahun sekali ketemu Quran, enggak masalah. Biasanya orang yang berpenyakit hatinya itu enggak sadar. Kalau penyakit fisik dia sadar. Kalau fisiknya yang sakit, sakit kepala, datang ke dokter. Kenapa Pak sakit kepala? Coba kalau sakit hati, ada yang datang ke Ustaz, habis pelitnya setengah mati. Ada yang gitu. Malah sholat berjamaah datang ke Ustaz, cimpang nasihatkan. Dia tidak malas sholat itu namanya. Ayah begitu. Giliran dikasih tahu, Pak, Bapak malas banget sih berjamaah, terakat tinggali, amak deh. Coba kalau ke dokter, Pak, kok wajahnya buktinya ada 3 penyakit jantung sih, kali periksa. Oh iya Bapak ini jantungnya tinggal 50% nih fungsinya, harus segera berobat Pak. Kira-kira ucapin terima kasih. Terima kasih Pak. Ketika penyakit fisik kita bisa terima kasih, ketika penyakit hati, makanya tidak ada orang yang bersama Al-Quran kecuali hatinya hidup. Dan semakin nikmat hidupnya hati kita, semakin nikmat dengan Al-Quran. Jadi kalau gini, iman kita lagi kuat apa enggak ya? Hati kita lagi soleh apa enggak? Hati kita lagi selamat, lagi sehat apa enggak? Tinggal baca Quran aja. Kalau baca Quran susah berhenti, itu tandanya imannya beres, tandanya hatinya bersih, hatinya sehat. Kira-kira kita kuat berapa lama tadi? Teman-teman mungkin saya yakin itu teman-teman ini sebelum ngapalin itu 2 hari mesti selesai tilawahnya 30 juz 2 hari. Berarti 1
satu hari berapa? Satu hari 15 juz baca. Bapak satu hari berapa? Maaf, saya mau tanya. Bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Jawab yang kompak. Kelihatan kayak gampang. Ibu mau enggak masuk surga, Bu? Mau. Surganya di paling bawah apa paling atas? Paling atas. Ngajinya sehari berapa juz? Surga kita itu tergantung hafalan kita, tergantung bacaan kita. Inilah kenapa di Wadil Quran kita gratiskan. Ada 350 santri, ya termasuk yang di Sanding ya. Sanding ada berapa? 15. Ya. Dan 15. Itu kalau di normal sekitar 20, mungkin tambah yang di masyarakat lokal ada berapa lokal biasa kalau banyak? 30-an. Ya, setelah 30-an. Mereka bisa ngapal. 2 hari sebelumnya, sebelum menghafal harus selesai dulu baca. Kemarin kita membuka tahfidz balita. Alhamdulillah ada yang kasih tempat. Ya. Itu tempat, terdapat tempat ditawar sama orang itu 3,5 M nggak dikasih. Tiba-tiba orangnya nyari saya, udah 4 bulan katanya nyari saya, ketemu. Datang ke rumah, disampaikan, saat saya udah 4 bulan nyari saya. Ada apa Pak? Saya mau ngasih rumah. Saya ketawa aja. Bapak kok iseng banget. Mentang-mentang saya gak punya rumah. Saya gitu. Bisa aja ngisengin saya. Enggak Pak. Benar Pak, saya mau ngasih rumah sama Pak Ustaz. Rumahnya apa? Ini rumahnya. Pas saya lihat, ini rumahnya memang sudah saya tandai. Dia kasihkan ke saya. Kita buka tahfidz balita. Pada Allah di situ. Pengurus RW, pengurus RT, pengurus masjid, kemudian ditanya, Pak Ustaz, itu kenapa gratis? Itu dananya dari teroris bukan? Saya bilang, enggak. Iya, biasanya kalau gratis-gratis begini itu dana teroris itu. Enggak. Kenapa kita gratis? Ini, besok kan Ramadan. Kalau kita nyiapin orang untuk buka puasa, dapat pahala. Dapat pahala puasa. Man zahza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perlengkapan perang, dia dapat pahala perang. Siapa orang yang beli karpet, dia dapat pahala salat. Yang bangun masjid dapat pahala salat. Siapa mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Memfasilitasi amal soleh dapat pahala yang sama. Ada orang belajar, gak bisa bayar, kita bayarin, kita dapat pahala belajar. Ya Rasulullah, enak banget tuh teman saya, saudara saya, dia belajar doang, sementara saya harus memenuhi kebutuhan makannya, pakaiannya, bukunya, segala macam. Kata Rasulullah apa? Innama tunsoruna wa turzaquna nih. Kamu ini dikasih rezeki oleh Allah gara-gara kamu perhatiin dia. Jadi ada kadang-kadang rezeki itu oleh Allah dikasih gara-gara kita perhatikan sama orang yang belajar. Dan kita sampaikan kenapa kita gratiskan. Karena saya tadi seperti ibu-ibu ingin surga yang paling tinggi, ngajinya gak pernah. Atau sibuk bosan. Sibuk apa? Sibuk dunia. Ya. Maka kemudian saya punya alternatif. Kalau begitu berarti memfasilitasi orang ngaji juga dapat pahala ngaji. Pak, Bu, coba bayangkan, di kita ada 350 santri. Ada yang di Tangerang itu 150 orang, ada yang di Gunung Sindur 70 orang, ada yang di Tasik di Sukabumi. Memang kalau saja pola, kalau ngaji itu memang bukannya unik ya. Ada 30, di Palembang ada 70-an, di Sragen ada 50-an. Kenapa kita gratiskan? Karena kita ingin ya, pahalanya tidak hanya murid dan guru. Berhenti di situ. Kalau berbayar, kira-kira Bapak Ibu kalau ada tahfidz kemudian berbayar, tertarik nggak untuk bernasib? Pastinya tidak. Tapi ketika gratis, walaupun nggak ada anaknya di situ, nggak ada saudaranya di situ, Ustaz nanti 1 liter barangkali berasnya, atau mungkin 1.000, 2.000 uangnya. Gitu. Tapi dia dapat pahala. Pahalanya apa? Kalau 15 juz 1 hari, 350 orang berarti 1 hari berapa kali hafal?
2 hari 350 kali khatam. Berarti satu harinya 175 kali khatam. Bayangkan, kalau kemudian Allah menyatakan tidak akan boleh masuk surga kecuali orang yang sudah khatam 100 kali, bisa nggak? Kira-kira Bapak Ibu kalau ingin menghatamkan 100 kali perlu berapa tahun? Kemarin Ramadan selesai nggak? Hatam nggak? Hatam, anggap aja hatam, ya. Anggap aja hatam. Terus selama 11 bulan yang lalu pernah hatam 1 kali? Oh enggak, itu juga yang di Ramadan hatam itu karena lanjutin. Ya, jadi setahun sekali. Kalau setahun sekali untuk 100 kali hatam berarti perlu 100 tahun. Umur kita nggak nyampe. Jadi kalau Allah kemudian menyebutkan harus hatam 100 kali, gampang. Berdonasi aja untuk 1 hari makan mereka dapat 175 kali hatam pahala mereka. Bisa mengcopy paste pahala mereka. Bisa mengcopy paste pahala. Kan enak. Enak ya? Jadi ibu kalau lagi datang bulan atau lagi berhalangan atau bapak lagi sakit, nggak bisa saum, masih ada kesempatan untuk dapat pahala saum. Caranya apa? Fasilitasi mereka yang buka. Jadi bukan hanya saum kita yang dapat pahala, tapi saum mereka kita juga copy paste. Ya, istimewa begitu. Jadi orang yang cerdas itu orang yang pintar mengcopy paste pahala itu. Ya, maka kita siapkan. Untuk apa? Walaupun kita ngajinya terbatas, tapi pahalanya dapat. Kira-kira yang enak itu ngajinya atau dapat pahalanya? Yang penting kan copy paste pahalanya. Ngajinya mah susah, ngajinya mah berat, copy paste pahalanya. Dan alhamdulillah, kesadaran itulah kita berharap walaupun kita mungkin masih lemah untuk membaca Quran juga susah, gitu. Tapi dengan kita berkontribusi, silakan cari di sini. Ada santri misalnya 1-2 orang, 5-10 orang, 100 orang, berapa orang pun yang minat untuk menghafal Quran, tolong. Ya. Libur 1 bulan ke Tangerang, ya. Atau libur 2 bulan silakan. Kalau untuk ziyadah biasa selesai 1 bulan 2 bulan. Ya. Jadi tolong, kalau nggak punya anak cucu kita, kalau nggak cucu kita, saudara kita, nggak saudara kita. Anak saudara, gak anak saudara, anak tetangga, gak anak tetangga, siapa kayak gitu. Sepanjang dia manusia, kirim suruh ngapalin Quran, kita dapat pahalanya. Cuma ongkos doang. Ongkos dari sini ke Tangerang berapa? Berapa? Hah? Cuma 100.000, ya. Tinggal disiapkan ya, anaknya siapa yang mau suruh hafal Quran, ya, yang jadi korban. Untuk menghafal Quran dan insyaallah akan membawa kemuliaan. Pastikan, saya yakin nanti insyaallah kita akan buat program satu masjid harus ada 1 penghafal, ya, insyaallah. Dan untuk pesantren-pesantren Persis, saya minta dorong mereka pasti di antara 1 kelas itu ada yang ingin hafal Quran. Dorong, suruh ke Tangerang, suruh setahun mungkin di Tangerang, nggak apa-apa, di sini nggak usah belajar, hafalin Quran aja. Nanti selesai kan? Pulang nggak usah banyak, 1 kelas 3 orang, ya. Tapi tetap nanti nilainya dikasih nilai yang tinggi. Kenapa tidak bisa? Aliyah di Padang, Sanawiyah di Padang, itu ada yang bikin MOU dengan kita. Mereka dikirim ke tempat kita 6 bulan, selesai hafal Quran dan mereka kembali dengan nilai yang paling bagus. Dengan nilai yang paling bagus. Jadi nilainya dikasih kalau 9 bagus, 9 semua. Mereka aja berani untuk itu. Dan alhamdulillah setelah kemudian banyak yang hafal Quran, sanawiyahnya, aliyahnya, masya Allah jadi favorit. Ya, itu udah jadi Allah. Dengan Al-Quran pasti akan mulia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh Allah sudah mendatangkan mau'izah, nasihat dari Allah. Bapak, ibu, kadang kita kalau nasihatin anaknya susah ya, nggak mempan. Kadang kita sebagai guru nasihatin murid nggak mempan. Kata Allah, ini nasihat langsung dari Allah. Biar mereka interaksi aja dengan Allah. Biar Allah yang nasihatin mereka. Apa kata Allah? Dzalika khairun mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari keinginan kita. Jadi pastikan kita mendapat Al-Quran itu kekayaan terbesar.
Maka kalau ada sahabat yang kata Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya miskin banget, miskin, gak ada paling miskin di dunia kecuali suami saya. Kata Rasulullah, coba panggil suamimu. Kamu hafal surat Al-Fatihah? Hafal Rasulullah. Al-Baqarah? Hafal. Al-Imran? Hafal. Apa kata Rasulullah? Zawjuka ghaniyun. Ternyata suamimu kaya. Miskin atau kaya? Ternyata pulang. Ketemu sehari 2 hari berikutnya, seminggu 2 minggu berikutnya, Rasul ketemu, bagaimana? Alhamdulillah, ternyata suamiku kaya. Ya. Kaya itu tadi Allah yang menciptakan apa? Allah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan kaya dan huwa aghna wa aqna. Allah yang menciptakan kaya dan cukup, jadi nggak ada orang miskin. Berbahagialah orang yang bersama Al-Quran, dan insya Allah akan cukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti akan dicukupkan rezekinya, ya, dengan Al-Quran. Karena kecukupan itu ada di hati, dan kepuasan hidup itu hanya dengan Al-Quran. Waladhi anjala sakinah, dan Allah akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah. Sebelum kita mati, pastikan kita hafal Quran. Berdoa sama Allah, ya Allah, jangan matikan sebelum hafal Quran. Saya tidak mampu dan tidak akan kuat menghadapi kubur tanpa Al-Quran. Pastikan bahwa kita punya tekad sebelum mati kita hafal Quran. Dan kita pastikan anak keturunan kita hafal Quran. Mudah-mudahan doa kita yang mengantarkan keluarga kita, anak keturunan kita sebagai ahlul Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.